abaksial dan di bagian adaksial. Di atas daun, permukaan daun dan permukaan bawah daun tuh. Abasial itu berarti di bawah permukaan daun, tapi adasial di bagian atas daun. Ukuran stomata yang terbuka itu dalam bentuk milimikron. Itu 7 kali 3 milimikron. Ada yang paling besar tuh 22 atau 38 kali 3 mikron. Itu sejenis gandum Avena sativa Linnaeus. Kebalikannya Solanum tuberosum, kok nggak ada yang nanya tuh ukuran stomatanya, karena dia kentang ya. Daun kentang itu hampir merapat, hampir stomatanya tidak terjadi pada daun tapi pada sistem batang dan rantingnya, karena dia tanaman memanjat. Itu halaman 18 kok nggak ada yang nanya tuh. Halaman 19 juga gitu. Jaringan-jaringan tumbuhan itu ada A, B, C. Nah itu ada jaringan mesofil, ada epitel atas dan epitel bawah, ada jaringan polisade yang nggak sama ya. Kemudian ada jaringan mesofil atau jaringan bunga karang yang acak-acakan, baru di tengah-tengahnya itu ada parenjim atau benang-benang helaian daun. Nah itu salah satunya untuk menyimpan hasil fotosintesa pada parenjim tadi, yaitu pada jaringan mesofil. Itu banyak rongga-rongga selnya atau vakuolnya. Tapi kalau jaringan polisade itu yang paling banyak digunakan untuk melakukan proses fotosintesa. Maka fotorespirasi terjadi paling banyak pada sel-sel epitel bagian atas daun dan bagian bawah daun. Nah, itu fotorespirasi. Sambil dia memasak daun, sambil dia mengabsorpsi elektron-elektron dari permukaan atas maupun permukaan bawah daun. Nah, kalau permukaan bawah daun itu banyak stomata. Stomata itu dipakai untuk proses respirasi, pernapasan, menghisap CO2, tapi yang dipakai bukan C-nya, O2-nya, dan dikeluarkan O2 juga dari stomata juga. Nah, saat evaporasi itulah penguapan dari daun di waktu siang hari, itu O2 paling banyak dikeluarkan dari daun ya. Tapi kalau malam hari yang dikeluarkan bukan O2 tapi air melalui peristiwa apa itu? Gutasi, Turgesen. Nah, itu kok nggak ada yang nanya. Gutasi, gutatoda, emisarium dan sebagainya, banyak sekali itu yang sudah lewat itu. Itu saling berkaitan terus sistemnya tadi. Maka setiap pagi hari matahari belum terbit, kelembabannya tinggi, jumlah kadar air tinggi, maka sel-selnya semua menutup. Stomata menutup. Berarti ruang antar sel atau intraseluler itu terjadi tekanannya tinggi. Maka tekanan antar sel, antar dinding sel tadi, ruangannya diperkecil, berarti tekanannya semakin tinggi. Berlaku hukum Boyle. Tekanan tinggi pada antar dinding sel tadi disebut tekanan turgor. Prosesnya disebut Turgesen. Maka air akhirnya tidak keluar melalui stomata karena masih tertutup, air keluar melalui jaringan-jaringan lentisel, celah-celah sel di bawah permukaan daun ya, maka disebut prosesnya proses gutasi itu. Jadi bukan air embun ya. Di dalam rumah pun juga dia ada air, tapi bukan air embun, itu nggak ada embun tuh ya. Bukti di dalam rumah juga daun pagi hari kenapa banyak air, itu bukan embun tapi air sel. Peristiwa Turgesen atau gutasi ya. Lubang-lubangnya namanya gutatoda atau emisarium, maka prosesnya disebut proses gutasi, terjadi pada saat pagi hari. Ada lagi yang mau tanya?